Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memahami tentang struktur atom, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana perkembangan teori dan model atom. Teori dan model atom dikemukakan pada permulaan abad ke-19. Bagaimanakah pendapat para ilmuwan mengenai teori dan model atom sebelum abad ke-19? Sebenarnya gagasan mengenai atom telah dikemukakan sejak zaman Yunani. Oke, tetapi nanti kita fokuskan perkembangan teori dan model atom sejak abad ke-19 saja. Oke, baik. Kita lihat tampilan seperti ini. Kita nanti akan mulai belajar tentang model atom yang dikemukakan oleh ini adalah model, jadi gambaran mengenai bagaimanakah atom itu dikemukakan oleh para ahli. Ini adalah gambaran mengenai model atom yang diungkapkan oleh John Dalton. Kemudian berikutnya ini adalah gambar ini. Ini adalah model atom yang diungkapkan oleh Thomson. Kemudian ini adalah model atom yang nantinya dikemukakan oleh Rutherford. Kemudian ini adalah model atom, gambar dari model atom yang diungkapkan oleh Niels Bohr. Kemudian ini adalah sejarah penemuan neutron, yaitu partikel yang tidak memiliki muatan, yang ditemukan percobaannya oleh James Chadwick. Dan yang terakhir adalah teori atom modern yang dimulai sejak 1927 atau 1932-an. Itu nanti menjadi dikenal sebagai teori atom modern. Oke, baik. Kita mulai sejarah awal ya. Sejarah awal itu ketika bagaimanakah sebenarnya, kalau ini nanti adalah gambaran ya. Gambaran tentang perkembangan model atom dimulai dari Dalton dan seterusnya gitu ya. Tapi sebelum membahas tentang perkembangan teori dan model atom dari mulai John Dalton sampai kepada teori atom modern, kita harus belajar dulu mengenai perkembangan atom awal-awal gitu ya. Oke, sebenarnya teori atom itu adalah pertama kali ini ada seorang filosof dari Yunani atau ahli filsafat dari Yunani, yaitu adalah Leucippus, dan muridnya adalah Demokritus, ya sekitar tahun 470 sampai 380 sebelum Masehi. Itu mengungkapkan satu teori yang menyatakan bahwa jika suatu materi tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang disebut dengan atom. Yaitu dari kata a itu artinya adalah tidak, dan tomos itu artinya terbagi. Jadi kalau ada suatu materi kemudian dipecah terus-menerus, maka akan diperoleh satu bagian yang paling kecil yang tidak terbagi lagi, yang oleh Leucippus dan Demokritus itu dikatakan dengan istilah adalah atom. Teori yang diungkapkan oleh Leucippus dan Demokritus ini yang kemudian nanti dikenal dengan istilah teori diskontinuitas. Nah, tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh Plato dan Aristoteles, yang menyatakan bahwa kalau suatu materi itu adalah dipecah atau adalah dibagi, maka dia selamanya akan terbagi terus-menerus. Nah, teori ini yang kemudian dikenal dengan istilah adalah teori kontinuitas. Ini sebenarnya adalah teori ini merupakan apa yang dikatakan oleh Aristoteles dan Plato itu adalah merupakan penjelasan dari
seorang filsafat Yunani yang lain yang menyatakan bahwa materi di alam ini tersusun atas 4 komponen, yaitu adalah tanah, air, udara, dan api sebenarnya. Nah, tapi kemudian teori itu sejak berabad-abad lamanya itu adalah kemudian penjelasan tentang atom itu adalah tidak berkembang sampai kemudian pada tahun 1800-an seorang guru kimia dari Inggris, yaitu adalah namanya adalah John Dalton, itu mengungkapkan satu teori yang menyatakan bahwa materi itu terdiri atas partikel terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang disebut dengan istilah atom. Itu sebenarnya adalah istilah atom sudah ditemukan oleh atau dikembangkan oleh Democritus. Kemudian Dalton juga mengatakan bahwa unsur adalah materi yang tersusun atas atom-atom yang sejenis dengan ukuran, massa, dan sifat kimia yang sama. Kemudian senyawa itu tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih. Yang keempat adalah atom-atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, dalam pengertian yang lain bahwa reaksi kimia itu pada hakikatnya adalah penyusunan ulang atom-atom dalam suatu reaksi kimia. Nah, penjelasan mengenai atom yang diungkapkan oleh Dalton secara gampang, dia mengatakan bahwa atom itu adalah seperti bola pejal. Jadi yang dimaksud dengan pejal itu apa? Pejal itu adalah bola yang seluruh bagiannya adalah terisi, seperti ada kalau kita kelereng. Jadi tidak seperti bola pingpong. Kalau bola pingpong adalah dipecah atau dibuka, maka adalah ada bagian dalamnya yang ada rongga udaranya. Kalau pejal berarti semuanya adalah terlapisi. Oke. Dari sini kemudian ada kelebihan secara gampang nih, Dalton mengungkapkan dengan 4 hal yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini. Kemudian yang kedua, atom dari satu unsur memiliki sifat yang sama. Jadi kalau ini adalah gambarnya digambarkan di sini adalah warnanya sama. Jadi atom yang sama itu memiliki sifat yang sama. Kemudian atom-atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. Ini jadi ada 3 unsur sebenarnya. Yang atomnya juga adalah berbeda. Yang keempat, senyawa itu terbentuk dari gabungan beberapa atom. Nah, ini sekaligus apa sih kelebihan dari atom Dalton? Oke. Kelebihan dari atom Dalton adalah dapat menjelaskan hukum kekekalan massa. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap. Tapi ketika ditemukan, yang pertama adalah ketika kelistrikan hadir di situ, yaitu adalah Michael Faraday menjelaskan tentang teori kelistrikan, di mana listrik itu adalah memiliki muatan positif dan muatan negatif. Kemudian dilanjutkan oleh Schwann Arrhenius yang menyatakan bahwa jika suatu zat dilarutkan dalam air, maka dia akan bergerak. Satunya adalah yang muatannya positif, itu adalah nanti disebut dengan istilah adalah K. Jadi dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi muatan positif dan muatan negatif, yang nantinya adalah bergerak satu ke anoda dan satu adalah ke anoda, sehingga konsep dari atom Dalton itu adalah tidak sesuai dengan penelitian lebih lanjut yang diungkapkan oleh Michael Faraday dan Arrhenius, sehingga itu menjadi kelemahan.
Eh, nah, kelemahannya dari teori atom Dalton itu adalah satu, asumsinya bahwa semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama itu terbukti tidak benar. Yang kedua, asumsinya bahwa selama reaksi kimia, atom tidak bisa dipisahkan dan dimusnahkan, teori ini adalah tidak tepat. Kemudian yang ketiga, teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Jadi ketika Arrhenius itu adalah mengungkapkan tentang daya hantar listrik dari suatu larutan, itu kemudian penjelasan teori atom dari Dalton itu tidak dapat menjelaskan kenapa sih suatu larutan itu adalah dapat menghantarkan listrik. Nah, dari situ itu kemudian berkembang teori yang berikutnya. Setelah ada pengetahuan-pengetahuan baru, hasil percobaan-percobaan, kemudian J.J. Thomson itu adalah mengungkapkan satu penjelasan tentang istilah atom. Nah, menurut Thomson, atom adalah bola pejal atau bola padat yang bermuatan positif dan tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Dengan kata lain, atom adalah bermuatan netral. Ini penggambarannya nih. Jadi yang bola bermuatan positif yang warna oranye ini adalah yang bermuatan positif. Sedangkan yang warnanya adalah abu-abu, yang tersebar di dalamnya adalah yang bermuatan negatif atau nanti dengan istilah adalah elektron. Jadi Thomson itu sudah menjelaskan tentang adanya hubungan antara adanya muatan positif dan muatan negatif dari suatu atom. Oke. Maka kelebihan dari atom menurut model atom atau teori atom menurut John Thomson adalah dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Tapi kelemahannya juga ada, yaitu adalah ketika dia mengatakan bahwa atom itu terdiri atas muatan positif dan ada muatan negatif yang tersebar di dalamnya. Dia mengatakan bahwa teorinya dengan istilah adalah teori roti-kismis nanti. Jadi yang muatan positifnya itu adalah rotinya, sedangkan kismisnya adalah yang muatannya adalah negatif. Nah, ternyata itu menjadi kelemahan, yaitu adalah tidak dapat menjelaskan bagaimanakah susunan dari muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Itu menjadi kelemahan. Nah, untuk membuktikan itu, kemudian Ernest Rutherford itu dengan murid-muridnya, yaitu adalah Geiger dan Marsden, mencoba untuk melakukan percobaan yang disebut sebagai hamburan partikel sinar alfa yang dikenakan kepada plat tipis emas. Itu ya. Oke, nanti penjelasannya akan lebih detail itu adalah ketika nanti belajar tentang percobaan dari Rutherford. Oke. Nah, kelemahan dari atom Dalton itu kemudian disempurnakan oleh Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa hasil percobaannya yang dilakukan itu mengatakan bahwa atom merupakan bola yang berrongga dengan massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah penggambarannya. Ini titik yang warna hitam adalah inti atom yang bermuatan positif, sedangkan yang warna merah adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Oke, kita lanjutkan. Ya. Apa kelebihan dari teori atom Rutherford? Itu adalah dapat membuat hipotesis bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang
mengelilingi inti atom. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah bahwa ketika sebuah materi itu adalah bergerak, maka lama-kelamaan itu adalah energinya akan berkurang. Hingga suatu saat itu akan habis. Nah, ketika habis itulah, maka karena muatan yang berbeda itu saling tarik-menarik, muatan positif dari inti atom, sedangkan elektronnya bermuatan negatif, maka suatu saat elektron akan jatuh ke inti. Jadi, itu menjadi kelemahan dari teori atom tersebut adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti, ke dalam inti atom. Jadi bergabung nanti nih. Jadi nanti teorinya itu adalah seperti penggambaran tentang teori obat nyamuk. Jadi dari jauh, kemudian mendekat seiring dengan berkurangnya energi, sehingga suatu saat elektron itu akan jatuh ke inti, jadi bergabung dengan inti. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Nah, itu yang kemudian ahli kimia yang lain itu yaitu adalah Niels Bohr mengajukan satu model atom yang menyatakan bahwa atom terdiri inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa atom dan elektron beredar mengelilingi inti atom pada tingkatan tertentu atau lintasan elektron atau kulit atom atau orbit. Nah, selama elektron bergerak mengelilingi lintasan itu dalam keadaan stasioner. Stasioner itu artinya apa? Tidak memancarkan atau menyerap energi. Jadi tidak terjadi perubahan energi. Nah, lintasan-lintasan tempat elektron beredar mengelilingi inti atom, nah itu nanti disebut dengan istilah kulit. Maka nanti menurut Bohr, atom-atom itu akan bergerak pada lintasan tertentu di mana tidak terjadi perubahan energi. Jadi nanti ada elektron pada kulit pertama, elektron pada kulit kedua, elektron pada kulit ketiga, dan seterusnya. Sehingga apa? Itu nanti menjadi satu gagasan kenapa elektron tidak jatuh ke inti, karena adalah tidak ada energi yang dipancarkan atau tidak ada energi yang diserap. Artinya apa? Selama elektron beredar itu adalah tidak mengalami pengurangan energi. Sehingga kalau tidak terjadi pengurangan energi atau energinya tetap, maka adalah elektron tidak jatuh ke inti. Ini adalah penggambarannya. Jadi penggambaran model atom menurut Niels Bohr itu adalah seperti halnya teori tentang tata surya, di mana matahari sebagai pusat, kemudian planet-planetnya itu adalah beredar mengelilingi matahari. Itu hampir sama seperti itu. Oke, apa kelebihan dari teori atom Bohr? Adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Nanti kita kenal ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, ada kulit keempat, dan seterusnya. Ya, atau nanti ada istilahnya adalah kulit K, L, M, N, O, P, Q. Nanti ada 7 kulit. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Jadi teori atom Dalton ini hanya cocok untuk atom-atom berelektron tunggal. Kemudian yang kedua, tidak menjelaskan adanya azas ketidakpastian dari Heisenberg. Oke, yang ketiga, tidak bisa menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Efek Zeeman dan efek Stark itu berkaitan dengan pengaruh medan magnet terhadap pergerakan elektron. Kemudian tidak bisa menjelaskan garis spektrum untuk atom-atom yang berukuran besar. Itu menjadi kelemahan Niels Bohr. Nah, kemudian kelemahan ini kemudian pada akhirnya disempurnakan oleh teori atom modern. Dasar dari teori atom modern itulah didasarkan kepada sifat elektron, itu adalah satu,
dia dapat bertindak sebagai partikel maupun sebagai gelombang. Nah, ini nanti yang dikenal dengan istilah adalah asas dualisme gelombang partikel. Oke, yang menyatakan bahwa partikel-partikel kecil bermuatan yang bergerak dengan kecepatan tinggi dapat bersifat gelombang. Jadi ketika bergerak maka adalah sifatnya seperti gelombang. Nah, kalau dia partikel maka adalah dia memiliki massa. Dan seterusnya. Yang kedua, gelombang posisi elektron adalah tidak pasti. Hal yang dapat ditentukan mengenai keberadaan elektron dalam atom adalah daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang disebut dengan istilah adalah orbital. Nah, ini nanti didasarkan kepada pertama itu adalah asas dualisme gelombang partikel, yang kedua adalah asas ketidakpastian. Jadi tidak mungkin menemukan kecepatan dan posisi dari gerak suatu elektron dalam waktu yang bersamaan. Dan kemudian konsep ini kemudian adalah dirumuskan dengan persamaan matematis yang disebut dengan istilah persamaan fungsi gelombang. Yang diungkapkan oleh Schrödinger. Nah, ini yang warnanya putih, yang warnanya adalah ada dari ungu, dari orange sampai ke warna kuning. Ini adalah yang disebut dengan istilah adalah awan elektron. Nah, awan elektron itu nanti nama lainnya adalah orbital. Jadi awan elektron sekaligus menjadi kemungkinan terbesar elektron itu adalah ditemukan. Nah, ini nanti disebut dengan istilah orbital. Nah, itu adalah tentang perkembangan. Jadi kalau kita gambarkan perkembangan teori atom abad 19, maka adalah dimulai dari atom Dalton yang menyatakan bahwa atom itu adalah seperti bola pejal. Jadi kalau ini adalah dibelah maka adalah semuanya terisi. Yang kedua, karena adanya pengaruh muatan dari suatu larutan, maka itu sekaligus menjadi kelemahan dari teori atom Dalton. Tidak dapat menjelaskan kenapa yang namanya larutan dapat memiliki muatan. Nah, kemudian Thomson mengajukan satu teori berikutnya, yaitu adalah dengan gambarnya adalah seperti ini, yang menyatakan bahwa atom itu adalah terdiri atas muatan bola bermuatan positif yang di dalamnya adalah tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini juga mengalami kelemahan, yaitu adalah tidak dapat menjelaskan bagaimanakah posisi atau susunan dari muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, kemudian Rutherford itu mengajukan satu teori atau model atom, yaitu adalah bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang menjadi pusat di mana muatannya adalah bermuatan positif dan kemudian elektron beredar mengelilingi inti atom. Teori dari Rutherford juga mengalami kelemahan ketika hadir di situ adalah kenapa sih ketika suatu partikel bergerak maka dia akan kehilangan energi, sehingga kenapa elektron itulah tidak jatuh ke inti. Kemudian Niels Bohr itu adalah menyempurnakan teori yang diungkapkan oleh Rutherford dengan mengatakan bahwa kenapa elektron tidak jatuh ke inti, karena adalah elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit. Yang kedua, dalam beredar mengelilingi inti atom pada lintasannya itu tidak ada energi yang dipancarkan atau tidak ada energi yang diserap, artinya dalam keadaan stasioner. Itu nanti menjadi alasan kenapa
elektron tidak jatuh ke inti. Tapi ini sekaligus juga tidak dapat menjelaskan adanya efek Zeeman dan efek Stark. Nah, kemudian inti atom itu ya, nanti inilah kemudian James Chadwick itu mengungkapkan penemuan tentang suatu partikel yang tidak bermuatan yang disebut dengan istilah neutron. Dari situlah malah kemudian lahirlah konsep tentang teori atom modern. Nah, teori atom modern itu didasarkan kepada dua hal. Satu itu adalah asas dualisme gelombang partikel. Yang kedua adalah asas ketidakpastian, yang nantinya dikatakan bahwa kemungkinan terbesar menemukan elektron itu adalah pada yang disebut dengan istilah awan elektron yang dikenal dengan istilah adalah orbital. Nah, itu adalah tentang perkembangan model dan teori atom. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan selanjutnya adalah nanti kita akan mempelajari tentang struktur atom pada tayangan video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.